Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Tabiun. Saya Adi Erlansa, penjabat Bupati Pringsewu, mendukung penuh upaya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pringsewu dalam mewujudkan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani, sebagai role model reformasi birokrasi dalam menegakkan integritas dan pelayanan publik yang berkualitas kepada seluruh masyarakat Kabupaten Pringsewu. Semoga dengan upaya dan kerja keras kita bersama, predikat WWK dapat diraih di tahun ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keberadaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu diawali dengan terbitnya Keputusan Bupati Pringsewu nomor B-09-04-2009 tanggal 21 Agustus 2009 tentang pembentukan Tim Perizinan Pemerintah Kabupaten Pringsewu. Pada saat periode awal tersebut, pelaksanaan perizinan masih tersebar di beberapa SKPD teknis seperti PBG pada Dinas PU, izin gangguan pada bagian perekonomian dan pembangunan Setdaka Pringsewu, NIB, TDG di Dinas Perizinan Satu Pintu. Selanjutnya dengan terbitnya Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010, dibentuklah Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu atau KP2T yang secara efektif mulai beroperasi ditandai dengan dilakukannya launching KP2T tanggal 7 Juni 2011. Pada saat itu, berdasarkan Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 12 Tahun 2011, jenis perizinan yang dikelola terdiri dari 12 macam perizinan. Periode berikutnya dalam rangka mengantisipasi perkembangan dan tuntutan kebutuhan pelayanan, dilakukan peningkatan status Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 10 Tahun 2012. Dengan peningkatan status tersebut, jenis perizinan yang dikelola ditambah menjadi 152 jenis berdasarkan Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 18 Tahun 2014. Visi pelayanan Kabupaten Pringsewu terwujudnya pelayanan prima untuk masyarakat. Misi, meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang profesional, membangun jejaring kerja melalui harmonisasi kerjasama antar daerah dan luar negeri untuk meningkatkan penanaman modal, membangun sistem informasi manajemen pelayanan berbasis e-government, mewujudkan pelayanan yang optimal dan kepuasan pelayanan melalui budaya lokal, responsifikasi, akuntabilitas, transparansi, dan kepastian hukum, meningkatkan peran serta masyarakat dalam mendukung perkembangan modal. Dalam struktur organisasi Dinas Perizinan, dipimpin oleh Kepala Dinas dengan dibantu sekretariat, serta 3 bidang yaitu bidang pelayanan perizinan, bidang penanaman modal, dan bidang wasdal, di mana dari masing-masing bidang tersebut mempunyai tugas dan fungsinya masing-masing, yaitu bidang penanaman modal. Bidang penanaman modal mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis penanaman modal, seperti halnya merencanakan atau melakukan pemetaan wilayah yang menjadi sektor atau destinasi wilayah yang menjadi unggulan, di mana dari hasil pemetaan tersebut, para investor dapat melihat daerah-daerah mana saja yang bisa bagi mereka untuk berinvestasi di Pringsewu. Selain itu juga, bidang penanaman modal melakukan promosi segala unggulan-unggulan yang ada di Kabupaten Pringsewu kepada para investor. Biasanya promosi dilakukan melalui keikutsertaan dalam event-event promosi nasional seperti APKASI dan event lainnya. Melalui kegiatan itulah diharapkan ada banyak para pelaku usaha yang akan berinvestasi di Kabupaten Pringsewu, sehingga dapat meningkatkan nilai investasi dan perekonomian di Kabupaten Pringsewu. Bidang pengawasan penanaman modal dan perizinan. Bidang pengawasan penanaman modal dan perizinan mempunyai tugas pokok melaksanakan pengawasan, pengendalian, dan pembinaan penanaman modal dan perizinan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yaitu bidang pengawasan dan pengendalian memiliki tugas lebih banyak melakukan tugas pengawasan ke lapangan,
di mana bidang ini melihat pelaksanaan perizinan di lapangan, apakah dokumen-dokumen perizinan sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan juga melakukan pengawasan kepada pelaku usaha yang belum memiliki izin, serta melakukan pembinaan terhadap pelaku-pelaku usaha yang mempunyai kendala atau masalah dalam perizinannya. Bidang pelayanan perizinan. Kepala Bidang Pelayanan Perizinan mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan tata laksana administrasi dan penyelenggaraan pelayanan perizinan sesuai standar perizinan, melakukan pelayanan dan perizinan, serta mengelola perizinan mulai dari masuknya berkas hingga terbitnya izin. DPM PTSP juga sebagai perangkat daerah yang bergerak pada pelayanan publik tidak terlepas dari sarana dan prasarana yang tersedia, yaitu seperti ruang pelayanan yang nyaman, mulai dari petugas pelayanan yang ramah, sopan, hingga perlengkapan teknologi dan informasi yang tersedia. Ruang tunggu yang nyaman mulai dari ketersediaan kursi tunggu, minuman, atau snack-snack ringan bagi pemohon. Selain itu juga ada ruang laktasi, ruang pengaduan, ruang bermain ramah anak, serta pojok baca. DPM PTSP juga dilengkapi dengan tempat parkir yang luas serta tempat parkir bagi disabilitas, ruang area smoking, dan tersedia juga ruang OSS di mana ruangan ini digunakan bagi pemohon yang akan melakukan penginputan si cantik cloud dan OSS RBA. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu juga mempunyai inovasi-inovasi seperti Lazis Keren, yaitu layanan perizinan gratis bagi kelompok rentan. Maksudnya adalah kami melakukan pelayanan keliling ke kecamatan. Hal ini untuk memberikan kemudahan bagi daerah-daerah terpencil yang sulit untuk mendapatkan akses ke Pemda, dan juga bagi kelompok rentan seperti lansia, ibu hamil, penyandang disabilitas, dan lain-lain. Kemudian ada Persami, yaitu perizinan Sabtu Minggu. Kegiatan ini merupakan inovasi yang dilakukan di luar hari kerja, ditujukan bagi para pelaku usaha yang tidak sempat melakukan perizinan di hari kerja. Mereka bisa membuat izin usahanya di hari Sabtu atau Minggu. Kegiatan ini dilaksanakan di lokasi Gruput, yaitu tempat berkumpulnya pelaku usaha. Dan kegiatan ini ada di setiap hari Minggu yang berlokasi di sepanjang jalan menuju Pemda. Dan dalam melakukan pengawasan dan pengendalian, Dinas PM PTSP mempunyai petugas atau tim pengawasan, yang mana tim tersebut dalam melakukan pengawasan dan pembinaan ke bawah mempunyai atribut khusus seperti rompi, tanda pengenal tertentu, serta SPT yang telah dibubuhi tanda tangan secara resmi, dan di SPT tersebut tertera cap stop gratifikasi dan larangan untuk memberikan pungli. Hal ini dilakukan untuk menghindari adanya petugas gadungan dan juga untuk menanamkan nilai-nilai zona integritas bagi petugas. Salah seorang pegawai DM PTSP Kabupaten Pringsewu mendapat apresiasi dari KPK dan penghargaan dari penjabat Bupati Pringsewu atas upaya penolakan gratifikasi dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagai petugas pelayanan masyarakat bidang perizinan, dan melaporkan gratifikasi yang diterima dari pengguna layanan perizinan. Untuk itu, mari kita bangun budaya berintegritas, tinggalkan budaya melanggar aturan, dan stop gratifikasi. Bersama ini kami sampaikan juga data terkait terbit perizinan setiap triwulan dan realisasi investasi sesuai dengan input data OSS. Demikian sekilas gambaran profil kegiatan pada Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pringsewu. DPM PTSP menghimbau agar para pemohon untuk mengurus perizinannya sendiri tanpa melalui pihak lain atau calo. Dan selanjutnya kami infokan setelah izin diterbitkan diwajibkan kepada pemohon untuk mentaati peraturan sesuai dengan izin yang diterbitkan. Layanan kami tepat waktu selama pemohon mengisi data dan melampirkan syarat-syarat yang berlaku secara lengkap dan sesuai. Kita bangun budaya integritas, tinggalkan budaya melanggar aturan, dan stop gratifikasi. Salam integritas. Siapa kita? DPM PTSP Pringsewu. Apa tugas kita? Melayani sepenuh hati. Korupsi, cegah, berantas sampai tuntas. DPM PTSP Pringsewu. Cepat, ramah, mudah, amanah, transparan. DPM PTSP Pringsewu.
Matang siapa lagi, makan kapan lagi. Ayo, junjung tinggi wilayah zona integritas menuju PDK. W, wilayah. B, bebas. K, dari korupsi. Zona integritas menuju WBK. Bisa, pasti bisa.